Om Swastiastu. Selamat pagi dan salam budaya. Yang terhormat kepada Bapak, Ibu Guru serta hadirin yang kami hormati, puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widi Wase karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul untuk menyaksikan pementasan teater hari ini. Pementasan teater kali ini berjudul Lo Eling Tangis Ibu Tan Kauni, sebuah cerita yang mengangkat kisah pengorbanan, kasih sayang seorang ibu, dan penyesalan yang datang terlambat. Adapun para pemeran pementasan ini adalah Kade Ayu Restiani sebagai Hayati, Ibu Tu Eka Widiarto Pratama sebagai Dharma, Komang Astri Ningrat Astuti sebagai Darmi, Niwayan Kesha Dwi Antari sebagai Ajeng, Komang Angger Gunasari sebagai prajurit dan warga, Ninengah Mardiana sebagai Hasan, Komang Rosanti Puspanirung sebagai narator. Sebelum pertunjukan ini dimulai, kami mohon kepada seluruh penonton untuk mematikan atau menonton suara konser, serta tidak keluar masuk selama pementasan berlangsung. Tanpa berpanjang kata, mari kita saksikan pementasan teater Lo Tan Eling Tangis Ibu Tan Kauningin. Oleh Kok Os Dung tao cái Lalu di sisi lain tampak seorang anak perempuan mengelilingi pasar bersama orang tua. Lalu anak sematawayang Dharma dan Hayati tumbuh dalam limpahan kasih, namun juga dalam limpahan keinginan. Tanpa ia sadar, kemanjaan yang terus dipelihara perlahan menumbuhkan benih keserakahan di dalam hatinya. Wah, banyak sekali perhiasan indah di sini. Wah, perhiasan ini indah sekali. Pasti cantik kalau dalamnya memakannya. Kami saya mau yang mana dan ada pendidikan yang banyak. Aku yang ini ya. Tanpa Dharma menyerahkan uang hasil keringatnya. Senyum Dharma merekah, sementara Hayati Saja berkenan. usai menjual perhiasan kepada keluarga Dharma, pedagang itu pun lanjut untuk mengelilingi pasar sementara keluarga Dharma pulang ke rumah. Di tengah perjalanan, Dharma berkata kepada putrinya yaitu Dharma,
memperkenalkan dirinya. Ah, cantiknya. Pasti orang-orang ini lihat kecantikan. Aduh, Darmi lapar. Ibu, Darmi lapar, Ibu. Hari ini Ibu masak apa? Darmi sayang. Ibu sudah masak makanan kesukaan kamu loh. Baunya enak sekali. Ayo, makan dulu. Di tengah suasana hangat antara ibu dan anak itu, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu yang terdengar tergesa dan tidak sabar. Hayati, cepat buka pintunya, Hayati. Iya, iya, sebentar. Siapa? Gawat, Hayati. Kamu kenapa? Ada yang menunggu kamu. Siapa? Jelek. Oh, kasihan banget Darma tinggal bareng kalian. Aku masih nanti. Jauh dari yang Alias. Nih, coba. Apa maksudnya? Kamu bohong kan? Suamiku tidak mungkin selingkuh. Suasana menjadi lebih menegangkan saat tiba-tiba Darmi datang. Ada apa ini? Siapa kamu? Jangan sayang, dari gunanya kamu berbohong pada istriku. Lepaskan suamiku. Dharma. Siapa dia Dharma? Dharma. Makan udah gitu. Ayo sayang, siapkan saja wanita ini. Dan tiga. Ayah, jangan tinggalkan Darmi, ayah. Ayah sudah berjanji. Lepaskan. Ini ya, kalau mau bersuara. Kasihan banget. Tangis anak dan istrinya ia tetap memilih pergi meninggalkan rumah sederhana itu bersama ayah sang penjara. Ini semua gara-gara ibu. Gara-gara ibu, pokoknya gara-gara ibu. Andai saja itu cantik dan berpendidikan seperti dengan ayah. Pasti semua ini tidak akan terjadi. Aku benci ibu. Bisa apa ya? Kepergian Dharma bukan hanya meninggalkan rumah yang kosong, tetapi juga meninggalkan luka yang dalam. Hayati harus menelan pahitnya pengalaman, sementara Darmi tumbuh dengan kebencian yang sangat. Hari-hari berlalu dengan air mata dan perjuangan. Waktu tak pernah berhenti. Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Darmi kini telah tumbuh menjadi gadis dewasa. Parasnya cantik, gerakannya anggun, namun hatinya mengeras oleh masa lalu yang tak pernah ia pahami sepenuhnya. Suatu hari di awal tahun baru itu, terlihat Darmi yang telah beranjak dewasa tengah berbincang-bincang dengan kedua sahabatnya.
Wah, Darmi, lihat-lihat, kamu makin cantik aja nih. Iya dong, aku kan emang cantik dari lahir. Tahu nggak? Dengar-dengar anak dari juragan desa itu yang ganteng, kuat, perkasa, gapura kabupaten itu loh akan kembali ke desa seberang. Kapan dia datang? Aku harus berdandan seperti seorang laku. Aku tak tahu tuh kapan dia datang. Tapi kamu harus tampil sempurna ya. Usai berbincang-bincang, Darmi dan temannya pun pergi ke rumahnya Darmi. Di tengah keinginan Darmi untuk tampil sempurna saat bertemu dengan anak dari juragan desa, kenyataan hidup tetap memeluk erat Darmi. Rumah kecil itu masih berdiri dengan kesederhanaan yang sempurna. Hari itu, tampak Hayati sedang menampi beras di halaman rumah. Suasana tampak tenang, sampai tiba-tiba Darmi datang bersama temannya sambil berteriak. Dan hari itu, pertengkaran kecil kembali terjadi. Ibu sisitku patah bu. Gara-gara ini rambutku jadi berantakan. Aku harus segera berdandan ibu. Anak dari juragan desa akan datang hari ini. Pokoknya aku nggak mau tahu. Ibu harus kasih aku uang. Aku beli sisir yang baru. Hari ini saja kita sudah bisa. Lebih baik sekarang kita begitu saja ya. Apa? Soalnya ibu nyalakannya dia sendiri tahu. Andai saja ibu berpendidikan, pasti hidup kita tidak akan sengsara seperti ini. Pasti dalam bakul itu ada uang kan? Sini berikan aku cepat. Tanpa merasa bersalah dan memperdulikan perasaan ibunya, Darmi merampas uang dalam bakul Hayati. Darmi, kok kamu gitu sih? Kalau nanti kamu dikutuk jadi batu kayak maling kundang, gimana? Iya benar tuh. Ih, kok kalian gak ngebela dia sih? Kan tugas orang tua memang menafkahi anaknya. Sudahlah aku pergi. Merasa kesal dengan temannya yang lebih membela Hayati, Darmi pun masuk ke dalam rumahnya dan Hayati pun bergegas menyusulnya. Di sisi lain desa, kehidupan tetap berjalan dengan segala kelucuan dan ironi. Warga dan remaja mengeluh, bercanda, dan bermimpi menjadi kaya. Sebuah selingan tawa di tengah kisah yang perlahan menuju tragedi. Aduh, satu sampai sekali. Satu sudah melihat kayak gini, masih kelak kayak gini. 2, 3, pura-pura. Andai saja aku ada orang kaya. Saya mau bilang mimpi. Lele, mimpi padamu. Awas saja. Kalau aku sudah kaya ya, tak pecut kamu. TBL takut banget lah.
desa, kembali dengan wibawa dan kekayaan. Kedatangannya menjadi buah bibir, terutama bagi para gadis desa. Sudah dipanggil karena dengan itu dibantuan. Ya, kami dikatakan. Bagus. Pastikan semua langkah untuk proyek kali ini berjalan dengan lancar. Jangan sampai ada pengawasan. Kemampuan tangan semua. Itu siapa? Tiga ayam kalasan itu asal anak dari juragan desa yang saya layak itu loh. Yuk kita mampir. Wele, masih bujang kok. Di sini ada kembang desa cantik banget. Bodinya, aduhai. Namanya tidak. Darmi namanya. Kau tertarik? Tidaklah, hanya bertanya saja. Di tengah perbincangan, tampak Darmi dari kejauhan berjalan sambil membawa bakul. Sebuah tabrakan kecil menjadi awal pertemuan besar. Tatapan mata yang saling mengunci, detak jantung yang berkejaran. Cinta datang begitu cepat, tanpa sempat diuji oleh angsa. Itu sama desa yang luas. Ya.
tawa yang sesekali pecah di antara janji-janji manis. Di tengah perjalanan, langkah Darmi mendadak berhenti. Pandangannya terpaku pada sosok perempuan di hadapannya. Wajah yang begitu gelap. Perempuan itu adalah Hayati, ibu yang dikatakan telah meninggal. Siapa kau? Jangan saya. Aku tak pernah jelek seperti aku tak punya ibu sepertimu. Jangan, aku yang menyayangimu. Jangan menyakiti dirimu. Saling dicari. Sekali lagi ucapkan, aku tak punya ibu sepertimu. Tega sekali kau. Selama yang telah kau berbuat kepadamu, sehingga kau yang telah curhat begitu besar yang ada di dalam hati. Aku rasa dia cinta dengan saya. Kita saja bisa menilai. Bukan karena wajahmu yang tampan kamu kayak raja. Aku tak sudi menikah denganmu. Melihat sifat Darmi pada Cahaya, Hasan pun pergi meninggalkannya. Sedang Darmi lagi-lagi menyalahkan ibunya. Semua kata ibu, aku bencimu. Aku tak akan pulang ke rumah lagi. Tapi, tunggu nak. Kata-kata durhaka meluncur tanpa sadar. Setiap ucapan Darmi adalah pisau yang menusuk hati seorang. Hayati hanya bisa menangis. Beberapa hari telah berlalu sejak Darmi pergi meninggalkan rumah. Ia tak pernah kembali, tak juga memberikannya. Dengan tubuh yang kian lelah dan langkah yang tertawar, Hayati menyusuri penjuru desa untuk mencari Darmi. Itu sangat menentukan. Kembalilah pada ibu. Hari sudah bergelap. Aku juga akan masak makanan kesukaan kamu. Ayo, lepaskan. Lepaskan aku, lepaskan. Asal ibu tahu ya, Hasan mungkin dia lantai ibu. Itu semua karena ibu. Jangan berkata seperti itu. Aku bencimu. Nanti Tuhan bisa buka mendengar perkataanmu. Allah, bohong Tuhan segala. Asal ibu tahu ya, aku tidak peduli dengan keberadaan Tuhan. Kalau Tuhan tidak ada, Tuhan akan membenci ibu karena tidak bisa memberikan anaknya. Tiba-tiba hari mulai gelap. Langit menghitam. Angin berhembus kencang seolah ikut murka mendengar kata-kata durhaka. Langkah Darmi semakin melemah. Tubuhnya gemetar. Air mata membasahi pipinya yang pecah. Sakit.
berjalan dari telapak kaki hingga ke perutnya. Kelompok 1, berikan tepuk tangan yang meriah. Om Swastiastu. Selamat pagi dan salam muda. Yang terhormat Bapak, Ibu Guru, serta hadirin yang kami hormati, puji syukur kehadiran Ide Sonya Widiwase karena atas rahmatnya kita bisa berkumpul untuk menyaksikan pementasan teater hari ini. Pementasan teater kali ini berjudul Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul adalah seorang putri yang difitnah dan terusir dari istana. Dalam keputusasaan, ia pergi ke Laut Selatan dan menyerahkan dirinya pada Tangki. Laut memberinya kekuatan besar dan menjadikannya penguasa Samudra Selatan. Sejak saat itu, ia dikenal sebagai Ratu Pantai Selatan, penjaga keseimbangan alam. Adapun pemeran dalam pementasan ini adalah Kadek Leon Ari Prawira sebagai Prabu Siliwangi. Komang Diana Tariani sebagai Putri Kanduta. Ketut Adinda Cipta Dewi sebagai Dewi Mutiara. Kadek Doni sebagai penasehat. Komang Dani Natalia sebagai Dayang. Putu Sintia Dewi sebagai Dayang. Putu Depa Febriana sebagai Dukun Hitam. Dan Listia sebagai Naraton. Tanpa berpanjang kata, marilah kita saksikan pementasan teater Nyi Roro Kidul. Berikan tepuk tangan yang meriah. Selamat menyaksikan. Pada masa ketika Bumi masih lebat dan laut dipercaya memiliki jiwa, berdirilah sebuah kerajaan besar bernama Pajajaran. Kerajaan ini dipimpin oleh Prabu Siliwangi, seorang raja yang adil, bijaksana, dan dicintai rakyatnya. Istana berdiri megah, namun di balik kemegahan itu, takdir telah menyiapkan kisah yang akan menguncang kerajaan, laut, dan sejarah. Inilah kisah Putri Kandita, kisah tentang cinta, pengorbanan, dan lahirnya seorang penguasa Laut Selatan. Suatu malam, istana dipenuhi doa dan harapan. Permaisuri Prabu Siliwangi tengah berjuang melahirkan seorang pewaris. Seluruh kerajaan menanti dengan cemas. Tangis pun menggema di dalam istana. Seorang ibu pergi untuk selamanya meninggalkan seorang putri kecil yang akan membawa takdir besar. Putri itu diberi nama Kandita. Istriku, lihatlah buah hati kecil kita. Dia persis mirip denganmu. Suatu saat nanti, dia akan tumbuh menjadi gadis yang bijaksana. Engkau tenang saja di alam sana. Aku akan membesarkan putri kita sebaik. Aku mencintaimu, istriku.
tetapi juga kebijaksanaan. Putri Kanita tumbuh menjadi gadis yang rendah hati Ayah bapak. Mungkin aku belum memikirkan soal itu, karena aku ini terus menjaga putri kan itu. Benar, mungkin sudah saatnya aku mencari jalan. Tapi aku akan berbicara terlebih dahulu dengan Kesetiaan Prabu Siliwangi berlahan terasa berat. Demi kerajaan dan masa depan, ia mempertimbangkan untuk menikah lagi. Ibu. Bagaimana pendapatmu jika ayah menikah lagi? Hamba setuju Ayahanda. Dan Ibunda juga pasti senang Ayahanda tidak Terima kasih atas restunya. Restu itu membuat Prabu Siliwangi mantap langkah. Hari pernikahan putri. Prabu Siliwangi menikahi Dewi Mutiara, putri dari penasihat utama kerajaan. Pernikahan itu tampak membawa kebahagiaan, meskipun tak semua hati dipenuhi ketulusan. Dewi Mutiara, dengan tulus hamba menerimamu sebagai permaisuri kerajaan Bidara. Pernikahan Prabu Siliwangi dengan Dewi Mutiara berjalan dengan baik dan penuh sukacita. Tak lama setelah pernikahan, Dewi Mutiara mengadu, istana kembali dipenuhi kebahagiaan. Syukurlah. Bagaimana keadaanmu? Ketika diketahui bahwa bayi dalam kandungannya adalah laki-laki, persoalan pewaris tahta pun muncul. Aku bisa ubah peraturan. Hentikan ngomong kosongmu itu penasehat. Aku penguasa di kerajaan ini, jadi aku berhak dalam hal ini. Hentikan ngomong kosongmu itu penasehat. Kau jangan pernah ikut campur undang perempuan. Jangan ikut bawa perempuan. Kau seenaknya mengatur. Sudahlah penasehat.
itu sendiri. Penasihat utama dan Dewi Mutiara agar Prabu Siliwangi tidak mengubah peraturan kerajaan. Ayah, kenapa suamiku mau merubah peraturan kerajaan? Padahal kan anakku laki-laki. Hamba tidak terima. Baiklah. Buatlah putri wanita lenyap dari kerajaan ini. Aku tunggu rencana ayah. Setelah perdebatan kecil tersebut, penasihat utama sudah merencanakan sesuatu untuk menghancurkan pemerintahan Nita agar peraturan kerajaan tidak diubah oleh Prabu Siliwangi dan kekuasaan kerajaannya bisa jatuh di tangan anak yang dikali Dewi Mutiara. Kecantikan dan kebijaksanaannya bersombong hingga berbagai negeri. Pada suatu hari, Raja dan Permaisuri mendatangi Putri Mandalika untuk membicarakan masa depannya. Sekarang kau sudah semakin dewasa. Kau dan menikah untuk memberikan keturunan pada kerajaan kita. Ya, anakku dibagi jika kau tidak menikah, lalu siapa yang akan meneruskan kerajaan? Baik ayah anda dan ibunda, izinkan putri untuk berbicara terlebih dahulu. Tiba-tiba datanglah seorang dayang untuk memberitahukan kehadiran para pangeran di halaman kerajaan. Salam hormat yang ibunda, para pangeran dan ibunda putri telah tiba di halaman kerajaan. Namun sudah ada tamu di pendopo yang ingin menemui baginda raja. Ibu Mandalika, sekarang para pangeran dari berbagai penjuru dunia telah hadir ke kerajaan kita. Namun, ayahanda harus pergi untuk menyambut tamu terlebih dahulu. Kau segala siap menantai. Baik ayah anda. Kabar kecantikan Putri Mandalika terdengar hingga ke negeri-negeri jauh. Pangeran pun datang ke kerajaan Tunjung Pitu untuk Kerajaan ini sangat indah, sama seperti keindahan Tuan Putri Mandalika. Aku adalah pangeran yang paling sempurna. Tuan Putri pasti akan memilihku, bukan para pangeran yang lemah itu. Jangan bermimpi kau. Hanya aku yang pantas menikah dengan kau. Oh, cuma kalian berdua. Tuan Putri hanya akan mau dengan bawah. Baiklah, daripada kita berdua di sini, lebih baik kita kenalan dulu. Siapa yang dipilih oleh Tuan Putri? di istana. Putri Mandalika menerima kedatangan para pangeran yang datang dengan niat dan ambisi
Mandalika. Aku adalah Pangeran Danu dari Kerajaan Ligur. Kerajaanku sangat luas dan memiliki kuasa yang sangat luas. Kau harus mencari Kau harus menjadi permaisuri. Aku terlahir dari kerajaan terkaya. Namaku Mali. Ya, Maliawa. Aku terlahir dari kerajaan yang memiliki kekayaan secara bertahap. Untuk apa kekayaan yang melimpah jika diri sendiri tidak memiliki ketampanan yang seperti ini? Kerajaan Johor, ketampanan bisa terkenal di seluruh penjuru dunia. Ya, tidak ada yang mampu mengalahkan kita. Jadi tuan pilih Sudah. Daripada kita berdebat, lebih baik kita adu kembali saja untuk membuktikan siapa yang lebih pilih dari kita. baik siapa? Satu dulu. Bukti tahu tidak? Saat apa yang paling kakak dan dulu? Dia tidak tahu kakanda saat apa yang penting. Duduk berdua denganmu, hanya bersamamu. Tidak bisa. Kau harus menjadi milikku. Kakanda punya satu pertanyaan. Adinda tahu tidak? Bila apa yang kakanda inginkan saat ini? Bila kita tidak bertemu, Tidak seperti itu, Adinda. Bila yang kakanda inginkan saat ini? Kau memang yang paling padas susah dengan pergi Mandalika. Karena Aku layak. ayo terima Tuan Putri, ayo terima. Sudah. Diam. Tunggu dua menit. Tidak pilih aku. Pilih aku. Kalau tidak aku hancurkan kerajaan ini. sebelum kau menghancurkan kerajaan ini, aku lah akan lebih dulu menghancurkan kerajaan ini. Jangan mimpi kau. Kerajaan sudah yang terkuat. Aku sudah banyak menaklukkan kerajaan di luar sana. Tuan Putri akan merasa aman jika bersamaku. Pokoknya kosong. Kau memang memiliki kerajaan yang sangat kuat. Tapi dalam pernikahan ini, ketampanan yang menjadi penentu. Di luar sana banyak sekali gadis-gadis yang telah ingin menjadi istriku. Tapi kita memilih Untuk apa ketampanan dan kekuasaan sedangkan kekayaan kalian tidak sebanding dengan kekayaan yang terjadi pada Kalian hanya banyak untuk masuk. Apa kalian mampu Tuan Putri dengan kekuatan kalian yang lemah itu? Sudah cukup. Rasanya percuma, apakah semuanya sia-sia atau tetap ketemu saja? Kesana kesini semuanya tanda tanya. Pilih akan kajiannya berbahaya. Mungkin aku akan menemukan jawabannya sudah biasa. Ada apa ini? Ada apa?
Dan seluruh para pangeran, aku akan menerima seluruh lamaran kalian, tapi tidak ada satupun yang akan aku pilih. Maafkan aku negeriku tunjung bitu. Aku harus pergi meninggalkan kalian semua. Karena aku bukan hanya semata-mata untuk melatih para pangeran saja. Aku adalah untuk negeriku. Aku adalah untuk rakyat. Maafkan aku negeriku tunjung bitu. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang raja yang bijaksana bernama Prabu Tapa Abu. Dia memerintahkan kerajaan Pasir Kotang dengan arif dan adil. Sang Prabu memiliki 2 orang putri yang cantik jelita. Putri-putriku, usia ayah sudah laksana, matahari hampir terbenam. Kerajaan ini membutuhkan nakoda baru agar rakyat tidak terombang-ambing dalam keadaan. Menurut hukum adat kerajaan, tahta seharusnya diwariskan kepada Purbararang sebagai putri tertua. Namun sifat Jaya Angkong membuat sang Prabu ragu. Kekuatan bukan tentang siapa yang paling tampil Purbararang, tapi siapa yang paling cintai kekuasaan. Kemarilah. Ayah melihat kenangan telaga di matamu. Dengan restu para dewa, kaulah yang mengetahui ayah sebagai Ratu Pasir Kotang. Tidak mungkin, ayah. Ini penghinaan. Aku yang sulung, aku yang berhak atas tanda ini. Mengapa ayah memilih bonsai yang lemah seperti dia? Akhirnya keputusan sudah ditentukan. Purbasarilah yang akan dinobatkan sebagai penerus kerajaan. Namun di sisi lain, Purbararang dan tunangannya merencanakan kejahatan untuk menyelakai Purbasari. Tidak adil. Aku yang sulung. Seharusnya ayah memilih aku untuk memimpin kerajaan tersebut. Mengandalkan amarah kepada kecantikan istri. Asalkan Purbasari lenyap. Datanglah seorang dukun memberi ramuan untuk menyelakai Purbasari.
berikan ini para Saat Purbasari tengah berbincang-bincang dengan Dayang kerajaan, Purbararang datang menghampiri Purbasari dan memberikan minuman yang berisi racun. Terima kasih kakak. Setelah Purbasari meminum ramuan tersebut, tubuh Purbasari terasa aneh karena teriakan dari kesakitan Purbasari membuat semua anggota kerajaan datang menghampiri. Semua anggota kerajaan datang menghampiri karena mendengar teriakan dari Purbasari. Kamu kenapa putri? Kakak, apa dengan lihatlah ya, dari bulan kau selalu namamu. Dia telah dikutuk oleh para dewa karena dosanya yang tersembunyi. Apa kamu juga seperti ini? Ayah yang diduduki kerajaan. lihatlah kamu seperti ini yang Karena dengan keadaan Purbasari seperti itu, raja dengan berat hati harus memasukkan Purbasari ke hutan larangan. Maafkan aku putri. Sesuai dengan peraturan di kerajaan ini, seorang ratu harus dalam keadaan sehat. Diam, Dayang. Dayang, oh dia pernah larangan. Akhirnya Purbasari diantar ke hutan larangan. Bangkitlah, percayalah malam yang gelap akan tergantikan oleh pagi yang akan menanggung. Jangan, Kak. Kakak masih bisa berusaha. Hei, jangan takut. Aku tidak akan menyakiti. Aku adalah kesalahan